Tuhan, kekasih Tuhan, sekarang ini kita memasuki tahun 2021. Kita mengawali hari ini tanggal 1 Januari 2021. Tentunya kita melangkah dengan percaya sungguh-sungguh kepada siapa? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan, dan kerajaannya adalah keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi di dalam Yesus Kristus, saat ini Roh Kudus memimpin kami memasuki tahun 2021 bersama Tuhan. Sesuai Yohanes 14, kami akan melakukan perkara-perkara besar. Sungguh Tuhan, hidup ini menjadi indah dan berarti kalau kami bersama Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah tahun 2021 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Kasih Tuhan telah menyertai sepanjang tahun 2020 dan Allah Immanuel tetap menyertai bersama dengan kita. Mari kita akan terus bersama-sama berjalan bersama Yesus sepanjang tahun yang baru ini, karena Tuhan yang memegang setiap kehidupan kita. Amin. Jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama dipegang oleh Tuhan dan kita tidak akan pernah goyah karena janji Tuhan hidup di dalam kita. Amin. Allah yang Immanuel akan terus menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena Dia yang akan memegang kehidupan kita. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan di dalam hatiku. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, buat setiap kebaikan Tuhan. Lewat
Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di awal tahun 2021 ini. Firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam kita menjalani tahun 2021. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku dan Juru Selamatku. Kami memasuki tahun 2021 berjalan bersama Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kita membaca di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 21. Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada Tuhan, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Kekasih Tuhan, kita mengakhiri tahun 2020. Wabah yang pandemi melanda seluruh dunia. Virus konon yang sangat berbahaya ini, konon yang sangat misterius ini, tidak kelihatan mata tapi mematikan. Tahun 2020 ini belum tuntas. Bahkan terdengar berita bahwa COVID-19 ini semakin bermutasi menjadi varian baru. Dan varian baru ini justru berbahaya. Daya tularnya itu kekuatannya 70%. Dan yang terjadi sekarang ini di Inggris. Dan ini membawa akibat beberapa negara menutup bandaranya, termasuk Indonesia, mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Januari. Nah, dalam situasi kondisi yang demikian, kekasih Tuhan, tentunya kita sebagai manusia terbatas, pastilah kita juga ada kekhawatiran. Tetapi kita punya Tuhan, dan kita punya firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita menjalani tahun 2021. Lihat, pemazmur menyampaikan kalimat demi kalimat dari ayat yang kita baca berhubungan dengan situasi kondisi sekarang ini. Pemazmur mengatakan Tuhan dekat. Nah, tentunya kita mau Tuhan itu dekat dengan kita. Berhubung dengan situasi kondisi yang sekarang kita hadapi, kita sangat membutuhkan Tuhan dekat kepada kita. Siapa yang tidak mau Tuhan dekat? Kita mau Tuhan dekat karena kita sadar keberadaan diri kita ini terbatas. Wabah pandemi dari mulai Maret sampai sekarang sekitar 9 bulan, bukan semakin ringan tapi semakin berat, semakin meresahkan.
Lihat negara-negara adidaya, Amerika Serikat, Eropa, mereka kena dampak pandemi ini, justru mereka ranking pertama. Amerika Serikat ratusan ribu yang positif COVID-19. Eropa juga ratusan ribu. Yang tewas adalah puluhan ribu. Lihat negara yang maju, negara yang memiliki teknologi canggih di dalam pengobatan dan medis, tidak berhasil menanggulangi pandemi ini. Kekasih Tuhan, disinilah jelas manusia sepandai-pandainya, sepengalamannya, manusia itu terbatas. Nah, di sini pemazmur, seorang raja, sebagai seorang raja dia punya otoritas, punya kekuasaan, punya fasilitas, punya prajurit-prajurit terlatih, dan semuanya sebagai seorang raja pasti dia memilikinya. Nah, di dalam perhitungan manusia, sebagai seorang raja dia sudah lengkap, komplit. Apa yang mau dibutuhkan lagi? Tetapi lihat, pemazmur mengatakan apa? Tuhan itu dekat. Nah, pemazmur menyadari bahwa manusia itu terbatas. Betapa pentingnya Tuhan itu dekat. Sangat-sangat dibutuhkan Tuhan itu dekat. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Tentunya kita akan menyatakan, ya, saya butuh Tuhan. Demikian juga saya butuh Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, pemazmur menunjukkan di sini. Kita mau belajar supaya Tuhan itu dekat. Dalam kita menjalani tahun 2021 ini, kita sangat membutuhkan kemurahan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan menaungi kita. Nah, di sini pemazmur tunjukkan supaya Tuhan itu dekat kepada kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kekasih Tuhan, janji Tuhan itu selalu mengandung dua unsur, bagiannya kita dan bagiannya Tuhan. Selalu demikian janji Tuhan. Bagiannya kita, kalau kita melakukan yang terbaik, maka kita akan melihat Tuhan akan melakukan bagiannya. Selalu demikian. Nah, di dalam kebenaran ini, pemazmur juga menunjukkan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Berseru. Nah, kata berseru ini tentunya ya, ada kata-kata yang dibunyikan. Ada kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita ini. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Seringkali kita disibukkan dengan urusan duniawi, sehingga kita banyak sekali mengeluarkan perkataan-perkataan itu hal-hal duniawi. Apalagi kalau kita membaca di dalam Yudas. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Sebagai awasan bagi saudara, Yudas pasal 1, kita perhatikan di sini ayat 14 sampai dengan 16. Juga tentang mereka, Henok ini ya bapak yang hidup pada zaman purba, bergaul sangat erat dengan Tuhan sehingga diangkat oleh Tuhan. Tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua ini kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu kepada Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup nuruti hawa nafsunya,
tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Kekasih Tuhan, seringkali beberapa orang anggap sepele untuk bersungut-sungut mengeluh. Kita sudah melihat kehidupan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal 10, jangan sampai kita bersungut-sungut mengeluh. Telah dicontohkan bangsa Israel, karena bersungut-sungut mengeluh, maka itu celah malaikat maut masuk hidupnya, mengopok-opok hidupnya. Bukan saja hidupnya, bisa saja keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Lihat contoh yang sudah terjadi di kehidupan bangsa Israel. Karena bersungut-sungut mengomel, mereka berputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun. Padahal untuk menuju tanah perjanjian tidak dibutuhkan 40 tahun. Dan mereka binasa di perjalanan karena digigit ular tedung. Nah, kekasih Tuhan, Rasul Paulus katakan itu contoh. Jangan sampai kita bersungut-sungut mengeluh tentang nasib kita, apalagi mengeluarkan kata-kata nista. Nah, di sini berseru kepada Tuhan itu sangat penting. Berseru kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam surat Roma pasal 10. Kita perhatikan di sini. Kata berseru itu ya sangat kuat dampaknya. Roma pasal 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Ada yang disayang, ada yang tidak. Tidak ada. Tidak ada perbedaan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Nah, ini kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kaya di sini bukan saya mengajarkan tentang jadi sugih, instan sugih mendadak. Saya bukan mengajarkan teologi kemakmuran, bukan. Kaya di sini adalah kaya dengan rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan itu. Ini Tuhan nyata. Nah, supaya ini terwujud, dikatakan selanjutnya bagi semua orang. Jadi bukan orang yang tertentu yang disayang Tuhan, yang lainnya tidak. Tuhan tidak pilih Yunani, tidak pilih Yahudi, semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Lihat, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Di situasi kondisi sekarang ini yang parah, berdampak kepada perusahaan-perusahaan, kepada karyawan, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Sekarang ini cari pekerjaan susah, juga usaha juga mengalami sepi, ada yang pilot. Dan mereka yang tidak punya tabungan juga bagaimana biaya kehidupan sehari-hari. Nah ini, dan bahayanya mulai bersungut-sungut mengomel dan mulai mempertanyakan mana Tuhan. Apalagi sekarang ini ya melihat hal-hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan. Ada hamba Tuhan Kesembon Ilahi di Amerika Serikat meninggal karena COVID-19. Loh, hamba Tuhan Kesembon Ilahi. Ada juga yang hamba Tuhan di Indonesia kena COVID-19 juga meninggal. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, aktivis gereja sebagai pendeta penginjil, kita mendoakan juga untuk setiap orang, bahkan bagi jemaat setiap hari kita mendoakan. Pastilah kita mendoakan dengan setulus hati. Tapi juga ada kejadian juga, mereka juga ada yang meninggal. Ada yang meninggal karena musibah, ada yang meninggal karena kecerobohan, ada yang meninggal karena
ya tidak disiplin, ada yang meninggal karena tidak ketahuan, macam-macam. Nah, bahayanya mulai tawar hati. Kenapa Tuhan? Bukankah sudah setiap hari kami doakan? Kenapa Tuhan tidak melindungi? Kenapa Tuhan tidak menjaga? Nah, di sini kekasih Tuhan, kita harus tanamkan di dalam hati kita kesadaran penuh bahwa kita ini manusia terbatas. Jangan sampai kita protes kepada Tuhan. Jangan sampai kita berdosa dalam perkataan kita, pikiran kita mulai bimbang kepada Tuhan. Jangan kita menjadi hati yang tawar, hati yang bersungut-sungut, hati yang kecewa. Jangan sampai kemudian kita wujudkan dalam perbuatan, sudah malas saya berdoa, malas saya baca Alkitab, malas saya beribadah. Kekasih Tuhan, di sini saat demikianlah kita diuji. Apakah kita punya komitmen? Komitmen ini tekad, janji setia. Nah, di sini diwujudkan adalah, nah ini harus saudara perhatikan. Jangan kita berdosa dalam perkataan, jangan kita berdosa dalam pikiran kita, jangan kita berdosa dalam hati kita, jangan kita berdosa dalam perbuatan. Banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak bisa kita selami karena kita ini manusia terbatas. Dan jelas kita tidak bisa menghakimi. Siapa kita menghakimi Tuhan? Siapa kita ini kemudian kita ngata-ngatain hamba Tuhan, ngata-ngatain Tuhan? Nah, di sini kekasih Tuhan, kita lihat betapa pentingnya kita tetap berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pilih kasih. Lihat, saya tegaskan di sini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan. Tuhan dari semua saudara, semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, ini firman Tuhan, kekasih Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 145. Kebenaran ini disampaikan oleh Raja Daud. Dia seorang raja, dia punya segala-galanya. Tapi lihat, Raja Daud sadar bahwa dia sebagai manusia tetap terbatas. Sebagai raja punya otoritas, punya kekuasaan, punya wewenang, punya fasilitas. Prajuritnya selalu menang, dan kita lihat kehidupannya selalu terjamin. Tetapi lihat, Raja Daud juga membutuhkan Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah ini, berseru. Saya pernah mengunjungi seorang yang sakit di tenggorokannya karena gangguan tenggorokan sehingga harus dioperasi. Dan dia bernapas, makan melalui tenggorokan. Saya lihat sangat kasihan sekali. Juga kita lihat ada beberapa orang bisu. Mereka ingin berbicara, mereka ingin memuji Tuhan, tapi cacat bisu. Nah, saya heran kalau sampai saya selalu tegaskan dalam doa subuh di gereja GPPS Jemaat Sawang Surabaya ini. Ada doa subuh pukul 4:30 sampai pukul 6 pagi. Bahwa kita ini punya suara. Mengapa kita tidak berseru kepada Tuhan? Ada doa syafaat, aminkan. Dan ketika membaca Alkitab, jangan malas membaca. Saya haruskan mereka bersuara, supaya kita bersuara. Bukankah ayat-ayat ada beberapa meneguhkan, seperti Yosua pasal 1 ayat 8, dengan merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, maka firman itu akan bekerja. Hidup kita, perjalanan kita berhasil, dan kita beruntung. Nah, kalau kita tidak menjalani, kebalikannya yang terjadi. Demikian juga Yesaya 55. Firman Tuhan yang keluar dari mulut kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini, selagi kita punya suara, jangan kita eman-eman berseru kepada Tuhan, memperkatakan firman, pujian, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Ada banyak ayat yang saya hafal, seperti Mazmur 23, Tuhan Gembalaku yang baik. Saya selalu memperkatakan doa Bapa kami, ajaran Yesus langsung. Saya selalu memperkatakan
Apalagi ini ajaran Yesus Kristus, doa Bapa kami. Kebutuhan hidup kita include di dalam doa Bapa kami. Lihat kalimat demi kalimat sangat agung. Ajaran Yesus sendiri. Setiap hari kita selalu dalam kehendak Tuhan. Setiap hari jiwa kita selalu bersih karena kita minta ampun. Setiap hari, ya, setiap hari makanan kita secukupnya supaya jangan kita menjadi serakah. Setiap hari supaya kita mohon jangan kita masuk, ya, jangan sampai, ya, kejahatan itu, yang jahat itu, ya, datang dalam hidup kita. Kita mohon dihindarkan dan mulut kita memuji Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat, setiap hari saya memperkatakan, demikian juga Wahyu 15, sang anak domba Allah itu layak untuk menerima kuasa, ya, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan yang dulu ditata Bapa surgawi, layak untuk menerima puji-pujian Bapa surgawi dan Yesus Kristus anak domba yang di sampingnya, layak menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian juga Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Saya selalu mengakui setiap hari, setiap pagi, siang, malam, saya memperkatakan dengan yakin yang penuh. Saya yakin apa yang keluar dari mulut bibir saya berseru itu tidak sia-sia. Saya katakan bahwa anak domba, ya, saya katakan sang anak, sang putra itu. Beberapa kebenaran firman Tuhan saya sebutkan. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sang anak domba, ya, sang putra, sang anak itu, yaitu Yesus Kristus, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Lihat, kerajaannya didasarkan keadilan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. 7 sebutan. Penasihat ajaib. Dalam situasi kondisi sekarang ini, kita membutuhkan nasihat-nasihat yang dari Tuhan, nasihat-nasihat yang cemerlang, nasihat-nasihat yang tembus dalam setiap kesulitan. Allah yang perkasa. Mungkin kita menghadapi jalan buntu, sepertinya pintu tembaga yang tebal, palang-palang besi, tetapi kita punya Sang Pencipta yang perkasa. Setebal tembaga, palang-palang besi, jempol. Demikian juga yang Bapa yang kekal. Kita melihat banyak kematian di mana-mana karena wabah pandemi ini. Virus yang tidak kelihatan ini mematikan, dan justru sekarang kekuatannya 70% daya tulangnya. Bukankah kita membutuhkan kekekalan? Iya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Jangan sampai kita terperdaya dengan usia muda, kematian menjemput kapan saja bisa. Jangan kita terperdaya dengan tubuh yang sehat, yang sesehat apapun kematian bisa datang kapan saja. Nah, kita butuh kekekalan. Jangan sampai kita kekekalannya di neraka. Dan kalau sudah masuk neraka terlambat. Seperti orang kaya dalam Injil Lukas pasal 16. Ya, semasa hidupnya berlimpah-limpah air, tetapi ketika meninggal di lautan api, sangat-sangat kesakitan, sehingga setetes air pun tidak dapat diperoleh. Nah, selagi kita masih hidup ini, aqua, seteguk air itu sangat menyejukkan, menyegarkan, dan sangat nikmat. Nah, jangan sampai kita masuk ke neraka. Nah, hanya kesulitan, kesukaran. Kadang-kadang kita jadi stres, depresi, tetapi kita punya Yesus. Dan lihat, kerajaannya adalah didasarkan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jaminan yang pasti. Jangan sampai kita mundur dari Yesus karena situasi kondisi sekarang ini. Jangan sampai kita pindah keyakinan, tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita punya Yesus, beda kekasih Tuhan. Kita punya Yesus yang mati dan bangkit. Maut itu telah dipatahkan, kematian itu telah dikalahkan. Jangan sampai kita menjual Yesus karena pernikahan.
karena jabatan, karena materi. Kita punya Yesus yang luar biasa, yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, kekasih Tuhan, lihat Pemasmur katakan apa? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jangan sampai kita gunakan mulut ini hanya untuk bersungut-sungut mengomel. Sekarang komitmen tahun 2021, saya mau mulut saya memuji Tuhan, pikiran saya ya yakin kebenaran Tuhan, hati saya penuh ucapan syukur, dan saya akan tetap komitmen setia kepada Tuhan. Karena ini kuncinya, setia kepada Tuhan. Lihat firman Tuhan katakan apa? Tuhan tunjukkan, ya, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kalau saudara membaca Amsal pasal 19 dan pasal 20, tertulis di situ bahwa ya Tuhan itu menyukai karakter kesetiaan. Banyak orang baik, tapi sulit cari orang setia. Nah, ini kebenaran. Jangan sampai kita melakukan ya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di sini kalau saudara mau lihat Tuhan nyata, lihat bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, baik atau tidak. Ini. Nah, kalau hubungan kita kepada Tuhan asal-asalan, kalau ada waktu, kalau ada sempat, ya bagaimana Tuhan bisa nyata dalam hidup kita ini? Karena kebenaran sudah menulis, setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Lihat, sampai orang yang takut akan Dia, hidup takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu tidak ada dosa tersembunyi. Sampai jerohannya itu murni, bersih di hadapan Tuhan. Lubuk hati yang paling dalam itu bersih, murni, tidak ada dosa-dosa tersembunyi, tidak ada akar pahit. Nah, ini sampai begitu lupa kehendak orang yang takut akan Tuhan itu Tuhan lakukan. Ya, tentunya orang yang takut Tuhan tidak akan nyeleneh, pasti dia pasti punya firman, dan apa yang menjadi ya kehendak orang-orang yang takut Dia pasti untuk kemuliaan Tuhan. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka dalam situasi pandemi ini. Bukankah kita sangat membutuhkan Tuhan? Dan betapa pentingnya kita berseru, Tuhan tolong. Banyak kawan-kawan saya melihat ada beberapa dalam hitungan detik kena musibah, ya, kemudian harus dioperasi otak karena kecelakaan dalam hitungan detik sampai hampir 1 miliar. Demikian juga ada dalam hitungan detik yang tiba-tiba ya dari bercanda tidur ngorok, iya, dan harus operasi otak lagi. Berapa ratusan juta yang keluar. Nah, ini hitungan detik. Kekasih Tuhan, bukankah kita sangat membutuhkan ya supaya saat genting kita berteriak, Tuhan tolong. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan itu mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ini bukan basa-basi. Selanjutnya Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Kalau kita cinta Tuhan, sekali lagi cinta Tuhan. Cinta Tuhan bukan ngomong tok, bukan basa-basi, bukan slogan. Saya punya keyakinan berdasarkan Mazmur pasal 90 ayat 14. Ya, Daud, lihat mengutip doa Musa. Daud punya kerajaan, Musa punya ya umat. Lihat, mereka cuma membutuhkan Tuhan, tempat perlindungan sampai keturunan mereka. Dan mereka menyatakan bahwa manusia itu fana. Nah, ini kesadaran penuh mereka. Dan mereka mengatakan apa? Setiap pagi aku kenyang dengan kasih setia Tuhan, dan hari-hari dijalani dengan sukacita. Kemudian katakan semarak Tuhan ditunjukkan, dan Tuhan menaungi dengan kemurahan Tuhan, dan Tuhan meneguhkan pekerjaannya. Bahkan ditegaskan kembali, Tuhan menentukan pekerjaannya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Iya. Kalau kita khawatir, justru kita semakin terpuruk. Kita makin nanti ya tambah kacau balau, karena pikiran kita jadi kacau, tidak bisa berpikir tenang, tidak bisa menangkap pesan Tuhan.
Nah lihat, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Manusia itu terbatas. Saya ingat John Lennon. John Lennon pernah berkata, akulah yang number one di dunia ini. Saya akan buktikan, bukan Yesus Kristus. Saya akan adakan konser pada hari Minggu di England. Lihat, nanti gereja semua sepi. Semua akan datang dalam acara konser yang saya adakan. Dan betul kekasih Tuhan, waktu John Lennon mengadakan konser pada hari Minggu, gereja kosong. Karena, nah ini jangan sampai kita berpikir seperti umumnya ya. Hari Minggu kan masih ada. Minggu depan kan masih ada hari Minggu. Berikutnya masih hari Minggu. Tapi konser John Lennon ini kapan lagi? Belum tentu ada lagi. Nah, akhirnya gereja kosong. Karena kesombongan John Lennon, akhirnya tragis sekali dia ditembak mati. Ditembak mati justru oleh orang yang mengidolakan dia. Nah ini, John Lennon sangat kaya, banyak fasilitas, bodyguard keamanan elektronik canggih, tapi lihat, tetap terbatas. Akhirnya tewas dengan tragis. Nah di sini Tuhan menjaga semua orang. Tuhan tidak pilih-pilih, semua orang yang cinta Tuhan. Nah, satu wujud kita cinta Tuhan, memang Yesus katakan akan melakukan segala perintahku. Tetapi lihat, perintah Tuhan begitu banyak. Maka saya berpendapat pertama-tama itu setiap pagi duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Yesus katakan, marilah yang letih lesu berbeban berat, ini capek secara batin, engkau akan mendapat kelegaan, ketenangan. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Hati manusia itu suka memberontak. Ya, Yesaya 50 ayat 4 suka berpaling ke belakang, merasa dirinya pandai bisa. Nah, Yesus mengundang untuk belajar supaya kita punya kepekaan, sehingga kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tentunya tetap prinsip firman Tuhan. Firman jadi rema bagi kita. Lihat, tidak ada satu sekolah Alkitab pun yang bisa mengajarkan kita rendah hati dan lemah lembut. Hanya sekolahnya di bawah kaki Tuhan. Nah kekasih Tuhan, tahun 2021 ini ambil komitmen, ya, disiplin dalam kita melaksanakan disiplin rohani. Lihat, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Siapa orang fasik? Orang fasik bisa saja orang yang agamawi, tapi dia tidak pernah bergantung kepada Tuhan. Orang fasik itu orang tidak peduli Tuhan. Saya bisa, saya terpelajar, saya berpengalaman. Lihat selanjutnya Mazmur katakan apa? Mulutku mengucapkan, nah ini berseru, puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Kalau saudara tidak mau memuji, segala makhluk memuji. Nah ini kita diciptakan untuk gambar dan rupa Allah. Ya, sangat disayangkan kalau mulut kita tidak memuji Tuhan. Lihat, untuk seterusnya dan selamanya memuji apa? Namanya yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kekasih Tuhan, inilah dasar ayat kita untuk menjalani tahun 2021. Tuhan dekat. Ya, kita terbatas, kita sang butuh Tuhan. Maka kita perlu pakai mulut kita, tentunya terkait dengan hati. Karena Roma pasal 10 katakan, hati mengaku ada credo, pengakuan iman, firman Tuhan. Dan hati percaya bahwa Yesus hidup, Yesus sudah bangkit. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Roma pasal 10. Kekasih Tuhan, mari, inilah yang kita laksanakan tahun 2021. Tuhan dekat, kita sangat butuh Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Telah ditunjukkan caranya, berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, disiplin, jangan bolong-bolong. Kalau untuk usaha, untuk toko, untuk kerjaan kita bisa disiplin supaya jangan sampai di PHK, jangan sampai gaji dipotong. Nah, di sini mari kekasih Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat, bukankah kita membutuhkan supaya Tuhan itu nyata? Bahkan dikatakan Tuhan menjaga orang yang cinta Tuhan. Bukankah kita butuh ini? Mari kekasih Tuhan, pujilah Dia. Saya
Setiap pagi, siang, malam saya selalu panjatkan pujian. Jalan saya setir mobil, lewat jembatan layang itu saya lihat langit, saya memuji Tuhan. Ya Bapa Saudara Yesus Kristus, Roh Kudus di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit dan isinya, bumi dan isinya, laut dan isinya. Ini Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Ini, jangan kita selalu melihat bahwa melihat masalah-masalah stres. Maka kita melihat memandang kepada Tuhan dan naikkan pujian bagi Dia. Seperti firman Tuhan ini. Aku saja memuji Tuhan. Masa kita tidak memuji Tuhan? Yang memuji namanya yang agung itu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 2 yang di langit, yang di atas bumi, dan di bawah bumi, tunduk kepada nama Yesus Kristus. Dan nanti Yesus datang, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Tahun 2021 kita meyakini dengan dasar firman Tuhan tidak ngawur. Firman Tuhan, firman Yesus yang kekal ini telah menunjukkan caranya kepada kita, bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita mau melakukan. Kalau tahun 2020 banyak bolong, banyak kalau sempat saja, tetapi sekarang kita mau disiplin, komitmen, kita jalani dengan kesetiaan. Jangan khawatir dalam apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tuhan pasti bela. Kita angkat roti dan anggur ini. Bapa surgawi, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk roti dan anggur ini sebagai sakramen, di mana kami mengingat kasih Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Dan sebelumnya Tuhan, ampuni dosa kami. Ampunilah setiap perkataan kami, pikiran kami, hati kami, perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau tahun 2021 kami mengambil komitmen untuk kami tidak berdosa dalam perkataan, melainkan kami mengeluarkan kata-kata firman. Pikiran kami juga tidak ada yang kotor negatif, melainkan pikiran kami pikiran Kristus yang penuh firman. Hati kami tidak ada kecewa tawar hati, melainkan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dan perbuatan kami senantiasa di dalam Tuhan Yesus, yang senantiasa terawasi, supaya hidup kami senantiasa dikoreksi, hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya roti ini adalah tubuh Tuhan, anggur ini adalah darah Tuhan. Dan kami mengambil komitmen tahun 2021, kami akan berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Dan kami yakin Tuhan dekat pada kami. Oh, kami sangat-sangat senang Tuhan, sangat-sangat berbahagia. Kami mau membawa diri kami menjadi istimewa di mata Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami sambut perjamuan suci ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita ambil roti ini, dengarkanlah firman Tuhan. Kita angkat roti ini di atas kepala kita, dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu Yesus Kristus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan kasih Tuhan, bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat cawan anggur ini, dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas pasal 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus Kristus dengan cawan sesudah makan. Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Yesus yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya yakin setiap pribadi yang akan minum perjamuan suci menjadi satu dengan Tuhan. Setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Tuhan berkati Tuhan setiap pribadi pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan Yesus. Diberkatilah usaha pekerjaan saudara oleh Tuhan Yesus. Diberkatilah kesehatan saudara oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, umat-Mu Tuhan, diberkati menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memberkati banyak orang dan nama Tuhan dimasyhurkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Tuhan yang berdaulat. Kami sebagai hamba Tuhan memohon supaya Tuhan belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Indonesia ini. Bapa, bisa teratasi, vaksin yang telah hadir, telah datang, bisa efektif Tuhan. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, juga bangsa negara kami. NKRI tetap terjaga, terpelihara karena kemurahan Tuhan bagi bangsa negara Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan.